Banting setir, buang gengsi demi mengais rezeki, jualan di pinggir jalan. Bagi pecinta sinetron dan FTV, pasti kenal dengan perempuan cantik Talitha Curtis. Meski dulu dikenal sebagai Ratu FTV, kini alih profesi berjualan risol. Begitu pula dengan Siddiq Edward. Wajah Siddiq sempat menghiasi layar stasiun televisi. Sejak tahun 2010, ia sudah eksis membintangi sinetron. Namun sayang, roda berputar cepat. Siddiq tersisihkan dari industri hiburan. Demi bertahan hidup, kini ia jualan bakso aci. Tak ada panggilan syuting membuat Siddiq Edward menganggur selama 1,5 bulan. Untuk menghidupi sang istri dan kedua buah hati, berjualan bakso aci pun dilakoni. Berkat sosial media, bakso aci di pinggir Jalan Raya Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur pun viral. Awalan syahdu, balik lagi semua tuh karena perekonomian. Perekonomian waktu itu ya di ambang titik 0 menuju minus lah kalau dibilang. Jadi duit tinggal Rp10.000. Tapi waktu itu kita alhamdulillah masih ada nih satu honor syuting yang belum keluar. Hanya memiliki sisa uang Rp1.200.000 di tangan, honor syutingnya yang terakhir pun dijadikan modal usaha membuka lapak Cilokua. Gemerlap dunia selebritis mendadak hilang. Siddiq yang terbiasa memegang uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah setiap bulannya, kini tak lagi sama. Ia rela bekerja apa saja asalkan halal. Ya pernah sih, nggak laku sama sekali dalam sehari, 2 hari itu pernah. Yang kayak cuman bawa, kalau inget itu tuh cuman yang diinget, yang bawa duit cuman sampai sehari itu 10.000 itu udah alhamdulillah banget waktu itu ya. Gua sorry ya, ada kadang-kadang sedih gue kalau cerita itu. Kayak hal yang kaget aja gitu, dari sebelumnya mungkin yang kita mungkin syuting ngedapetin hasil itu yang mungkin sebulannya udah ngedapetin puluhan juta atau ratusan juta. Ketika bawa pulang duit cuman 10.000 tuh kayak, ya Allah, dulu gue dapetin uang transport jalan aja nggak segini gitu. Dari usaha kecil-kecilan, Siddiq mendapatkan keuntungan Rp30.000 hingga Rp50.000 saja per harinya. Ya mau nggak mau ya, udah apa sih pengalaman kerja di kantor atau perusahaan nggak ada. Cuman pengalaman hanya kerja di dunia entertain, syuting tok. Ya udah mau nggak mau jualan dengan cuman modal yang ada apa adanya dan mental itu sih buang gengsi. Tak mudah bagi Siddiq untuk memulai usaha. Terlebih kala itu sempat mendapat pertentangan dari sang istri tercinta. Istri udah bilang sama aku, kamu tuh yakin jualan bakso cilok? Ini soalnya gini nih, kamu jualan bakso cilok untungnya sehari berapa? Anak udah 2, kebutuhan banyak, pamper, susu dan lain-lain. Memang waktu itu kayak ada pesimisnya sedikit. Ada gengsinya, ada malu. Nanti takutnya, lu syuting udah banyak, lu kerjaan tapi nggak ada hasil, gimana sih lu maksudnya gitu-gitu. Pernah beken pada masanya, Siddiq mulai terjun di dunia hiburan dengan menjadi pemeran figuran dalam serial sinetron. Namanya semakin dikenal setelah memerankan tokoh Samudra pada tahun 2012. Sayangnya, perannya sebagai disabilitas sempat viral yang dinilai gagal dan menjadi candaan netizen hingga berdampak pada karirnya. Salah satu impact sih mungkin ya, kita nggak ada yang tahu impactnya dari mana, mungkin dari ada yang followers atau dari situ. Mungkin salah satunya dari situ, kenapa Siddiq bilang dari situ juga salah satunya. Jadi waktu itu ada beberapa PH yang ngajuin Siddiq kayak untuk web series dan lain-lain lah. Nah, ketika udah diajuin, mereka kayak udah oke. Tapi seketika mereka nelpon lagi nih, kayak misalkan hari esoknya udah mau mulai hari H syuting nih. Sorry, si Siddiq yang peranin tangan ini nih ya, yang begini ya adegannya ya, yang kata itu kelihatan ya, yang viral waktu itu. Dan ya kita jawab nggak bisa bohong dong, ya kan, ada jejak digitalnya, akhirnya ya emang iya. Terus akhirnya mereka mungkin ngobrol-ngobrol, akhirnya dari situlah di situ di cancel dan ada judul lagi juga di cancel karena itu. Sejak pandemi COVID-19, aktor tampan yang melakoni beberapa judul FTV mulai sepi job.
Bahkan ada masa di mana ia dan keluarganya hanya bisa makan nasi bungkus seharga Rp5.000 ditemani satu porsi bakso berbagi untuk 4 orang. Tak jarang pula keluarga kecil Sidik terpaksa hanya makan nasi dengan lauk cilok dagangannya sendiri. Merintis jualan tak semulus harapan. Lapak dagangan sepi, seharian tak ada satupun pembeli yang datang. Bahkan Sidik hanya mengantongi uang Rp10.000 saja dalam sehari. Tiap pulang walaupun hasilnya seberapapun itu kita paling inget, paling bener-bener Sidik inget banget tuh ketika kita pulang di motor selalu ngucap Alhamdulillah bareng-bareng. Itu ada hal kayak selama ini yang kayak wow gitu loh. Itu sih kayak yang, ya Allah baru tahu nih nikmatnya itu walaupun duit cuman bawa pulang 10.000 tuh kayak gini. Nyebut nama Alhamdulillah aja bareng-bareng setiap kita pulang kerja atau jualan itu kayak nikmat banget. Perlahan, usahanya mulai bangkit. Berkat sosial media, roda perekonomian membaik. Biasanya sambil menunggu pembeli datang, Sidik live alias siaran langsung di sosial media. Pria kelahiran tahun 1997 ini menyapa penonton dan promosi dagangan. Setelah Sidik live, pembeli pun mulai berdatangan. Setiap usaha pasti ada cobaannya. Suatu ketika, Sidik dan sang istri Dea Salsabila diterpa keanehan yang mendadak muncul. Mereka sering menemukan bangkai hewan di lapak jualan, mulai dari kelelawar, ayam, hingga kadal. Selain itu, hal di luar nalar pun terjadi. Beberapa pembeli kesulitan menemukan lapak tempat mereka berjualan. Ngerasa kita jualan nih di depan orang-orang tuh pada kayak nyariin kita, tapi orang-orang nggak ngeliat kita Kak. Kayak ditutup gitu, tapi aku percaya nggak percaya ya, tapi emang ada sih. Emang bener ternyata ditutup gitu loh. Udah sering banget digituin. Tak sampai di situ saja, selang waktu Sidik terpaksa menutup lapak karena adanya penggusuran pembangunan trotoar jalan. Sempat mengalami penurunan baik ekonomi ataupun mental, Sidik dan sang istri tak pantang menyerah. Mereka pun mencari terobosan baru, beralih berjualan bakso aci dan cuanki dalam bentuk kemasan. Saling menguatkan dan bersyukur adalah kunci. Terus berjuang bersama demi keluarga tercinta. Ketika kalau dia lagi ngedrop banget, usahanya kadang kan naik turun kan. Kalau lagi turun pasti aku selalu semangatin, ayolah semangat gitu loh. Jangan, pokoknya kalau kita lagi ngedrop ingat aja anak. Jangan sampai kita kayak dulu lagi. Aku selalu ngingetin kayak gitu aja, jangan sampai momen yang dulu tuh terulang lagi. Di balik kesulitan ada secercah harapan. Perlahan Sidik merintis kembali usaha yang berbasis online dan offline. Usahanya ini dijual dengan harga murah meriah, seharga Rp20.000 per bungkusnya. Pria lulusan Institut Kesenian Jakarta ini juga sudah bisa menyewa sebuah gudang sebagai tempat packing dan pengiriman barang, serta lapak baru untuk berjualan secara offline. Sidik juga semakin rajin mengadakan live streaming di beberapa toko online agar memikat hati pembeli. Jualan auto laris manis. Tentu hal ini tak lepas dari semangat Sidik karena ia sadar atas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Kalau di rumah Sidik itu orangnya jadi seorang bapak, ya bertanggung jawab, selalu ngertiin istrinya kalau istrinya lagi ribet untuk ngurus inilah anak yang pertama atau ngurus anak yang kedua lah, dia selalu ngebantu. Terus yang kedua itu kalau Sidik itu tipe orangnya kalau kerja itu di rumah nih, misalnya kita live gitu, harus banget diingetin, yang ayo live gitu. Dia tipikal orang yang live-nya jam 2, tapi nanti dia live-nya tuh bisa ngaret lebih jauh lagi. Keputusan untuk banting setir dan beralih dari dunia gemerlap hiburan ke bisnis makanan bukanlah langkah yang mudah. Namun artis-artis yang memilih jalan ini telah menunjukkan bahwa semangat, kerja keras, dan kreativitas adalah kunci untuk bertahan di tengah perubahan.